Hello guys, masih bersama saya John Itung. Nah, di tanganku ini sudah ada HP Nokia 216 RM1187. Kondisinya saat masuk ke konter kami ini mati total. Dan langsung saja saya mengecek menggunakan multitest meter. Apakah yang terjadi pada HP ini? Akankah dia konslet atau gimana? Nah, kita atur di kali 1, kita ukur positif negatif. Nah, itu kan jalan. Coba kita balik. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan jarum pada multitest meter ini ngangkat sedikit. Akankah ini ada konslet sedikit? Ya, yang semi-semi kayak gitu, nggak full ya. Nah, tuh ngangkat sedikit. Untuk memastikannya, kita hubungkan menggunakan ini ya, PSU atau power supply. Nah, ini power supply saya by the way yang murahan, harganya cuma 100 lebih, dan ini sangat efektif sekali untuk para pemula. Nah, ini kita ukur dulu positif dan negatifnya, dan ingat jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik nanti HP kamu rusak. Nah, jadi seandainya dia mengalami short atau semi short atau konslet semi kayak gitu kan, maka di jarum power supply-nya dia ngangkat ya. Coba kita perhatikan di sini. Ini tidak angkat sama sekali, menandakan bahwa HP ini normal-normal saja. Tapi kenapa dia mati total saat dibawa masuk ke konter kami? Nah, coba kita hidupin. Ya, ini menggunakan PSU ya. Kita setting di 3,7 voltasenya. Nah, itu udah hidup ya, kayak gitu. Nah, seandainya dia konslet, dia walaupun HP-nya mati, ampernya, jarum ampernya pasti ngangkat kayak gitu ya, walaupun HP-nya mati. Nah, ini udah dijalankan dan ini normal ya. Oke. Nah, HP-nya mati lagi. Ini voltasenya kita naikin sedikit lagi. Ya, karena terdeteksi bahwa low bed. Nah, kita naikin lagi voltasenya. Oke, HP-nya hidup. Kita tunggu. Dan ternyata setelah saya cek, ternyata baterainya ini drop betul ya. Drop betul tadinya. Dan saya udah mengecas menggunakan ini, casan kodok atau desktop ya. HP-nya malah nggak mau hidup walaupun dikasih power supply, nggak masalah. Yang pastinya kita udah memastikan bahwa nggak ada konslet yang terjadi pada HP ini, walaupun semi nggak ada ya. Oke, coba kita pasang baterainya. Nah, inilah casan kodok yang saya gunakan tadi untuk mengecas. By the way, saya ngecas baterainya ini sejam lebih loh pakai ini, karena ini drop betul tadi saat masuk ke sini. Dan saya pun nggak menanyakan HP-nya ini kenapa mati total dan pelanggannya udah pergi. Berasumsi saya bahwa baterainya ini drop karena mungkin HP-nya ini lama nggak dipakai. Nah, ini kita bisa lihat banyak debu-debu di sini, dan ini pengen saya bersihkan. Nah, ini debu-debu. Ini menandakan barangkali HP-nya ini nggak dipakai. Dan baterainya dan HP-nya disimpan dalam jangka waktu lama, sehingga baterainya mengalami low atau keisep terus. Itu daya baterainya apabila HP-nya nggak digunakan dalam jangka waktu lama. Apabila kita mau gunakan, udah nggak bisa. Walaupun kita cas sampai 3 jam, ada beberapa HP yang mau bisa baterainya terisi lagi, dan ada juga beberapa HP yang nggak mau dicas ya walaupun lebih 1 jam kalau baterainya ini memang benar-benar drop atau HP-nya ini disimpan dalam jangka waktu yang lama. Coba kita hidupin. Nah, ini baterainya ini udah saya cas ya, by the way saya udah cas sejam lebih tadi, dan HP-nya ini udah mau hidup. Nah, ternyata yang terjadi adalah kendala pada baterai saja yang drop dan tidak ada konslet pada HP ini. Dan HP-nya ini sebenarnya udah bisa kita kasihkan sama pelanggan karena tidak ada short atau konslet atau semi short
atau semi-semi konslet, sehingga HP-nya ini baik-baik saja, dan saya berasumsi bahwa HP-nya ini disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga baterainya drop walaupun kita cas sampai 1 jam nggak mau ngangkat. Nah, beruntung kita punya casan kodok, kita cas dan akhirnya mau hidup walaupun agak sedikit lama. Oke, buat teman-teman yang mengalami hal yang kayak gini, khususnya HP-nya mati total, baik itu yang baterai tanam dan lain sebagainya, silahkan dicas dulu. Kalau seandainya dicas selama 45 menit ya, 45 menit minimal, kalau nggak ada apa-apa, nggak ada respon apa-apa, silahkan dilepas baterainya. Kemudian ya, untuk yang baterai tanam ya mungkin kita bisa tembak menggunakan power supply untuk dayanya untuk mengisi. Tapi kalau baterai Nokia kayak gini ya tinggal dicopot aja, coba-coba menggunakan casan kodok ya. Atau teman-teman punya power supply ya udah ditembak aja dayanya. Baiklah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang belum dipahami, monggo silahkan berkomentar. Saya John Itung, see you di next video my brother.